Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa cocok, bisa juga tidak sama sekali. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil sisi positif dari pembacaan aku dan buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan reading di pagi hari ini banyak suara ya, suara dari masjid, suara hujan ya. Mohon maaf ya atas ketidaknyamannya. Pasti daerah kalian juga ya, di kota kalian juga hujan ya, sama ya. Di sini juga di daerahku hujan juga. Oke, aku mulai saja. Apa yang perlu kamu waspadai di pertengahan bulan Februari 2025 ini ya? Apa yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Apa yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Oke, aku mulai saja. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025 ya. Apa yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Berhati-hati bertutur kata ya, mengucapkan sesuatu entah kepada diri sendiri maupun kepada orang lain ya. Mungkin yang kamu lontarkan, yang kamu ucapkan, yang kamu kata-katakan itu pedis, menyakiti perasaan orang lain. Itu yang perlu diwaspadai juga ya, terkait komunikasi. Apa yang kamu lontarkan, apa yang kamu ucapkan ya teman-teman ya. Hati-hati berbicara ya. Oke, apalagi yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari 2025? Apa yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari 2025? Apa yang perlu diwaspadai? Dunia atas. Dunia atas itu bisa jadi juga yang perlu diwaspadai di bulan Februari, pertengahan Februari 2025 ini, atau ini energinya timeless ya. Kapanpun kamu melihat video ini, tidak berbatas waktu dan pembacaannya itu abadi gitu ya. Entah sehari, seminggu, sebulan, atau tahun depan kamu nonton. Tapi aku readingnya di Februari ya, yang mungkin kamu waspadai di pertengahan Februari ini 20 ke atas gitu ya. Dari ya 26 ke atas gitu ya. Yang perlu diwaspadai juga ya, mungkin dunia atas tuh kayak udara ya. Udara mungkin ketika kalian melakukan perjalanan jauh, traveling jauh lewat udara, pesawat, hati-hati juga ya. Ya, kalau masih hujan atau masih cuacanya tidak baik, jangan memaksakan untuk traveling, terutama lewat udara. Yang perlu diwaspadai juga ya di pertengahan Februari mungkin angin ya, karena udara ya, angin, petir, hujan ya, terutama melakukan traveling, perjalanan jauh lewat udara ya, itu teman-teman. Apalagi yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari 2025 ya, ini melayang-layang di udara juga sih teman-teman. Yang itu ya, udara ini kan yang aku udah jelaskan, bisa angin ya, bisa petir, hujan ya. Sedia payung sebelum hujan ya. Karena ini bagian udara ya, dunia atas, dan yang aku jelaskan tadi melakukan perjalanan lewat udara gitu ya. Mungkin tanggal 16 sampai dengan 26, karena beberapa hari ini, 2-3 hari ini aku selalu melihat angka 666666 gitu ya.
mungkin waspada dari 16 tanggal 16 sampai 26 itu ya, diwaspadai ya teman-teman ya. Oke ya, apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Apalagi yang perlu kamu waspadai? Yang perlu diwaspadai juga di pertengahan Februari ini, hati-hati mengkonsumsi obat. Mungkin jangan terlalu berlebihan, takut overdosis ya. Misalnya kalau sakitnya nggak parah-parah amat, cuman sakit kepala ya, jangan selalu mengkonsumsi obat, karena mengkonsumsi obat secara berlebihan ya itu bisa overdosis atau bisa kena ginjal juga ya. Itu yang perlu diwaspadai juga teman-teman ya. Dan hati-hati dengan godaan juga. Angka 66 lagi, aku melihat angka 0616 ya, karena dari kemarin aku selalu melihat angka itu ya, 666 3 666, dan hari ini pun 0616 26 ya, mungkin di angka-angka 6 itu loh teman-teman ya. Hati-hati dengan godaan yang godaan duniawi, godaan hawa nafsu, itu hati-hatiin ya. Ya mungkin godaan obat-obatan juga ya, entah itu obat apa yang harus hati-hati ya. Apa yang kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Kartu selanjutnya ya, ada kartu penyelesaian di sini. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini mungkin kayak kamu mau menyelesaikan sesuatu, entah itu menyelesaikan karma leluhur, kutukan leluhur, atau apa yang kamu selesaikan di sini. Hati-hati ya, harus penuh hati-hati banget teman-teman. Ya. Dan yang perlu kamu waspadai juga di pertengahan Februari ini, mengkonsumsi sayur mayur. Apalagi ini bulan Februari ya, mungkin ya diwaspadain apa ya, makan sayur ya, mungkin lebih banyak makan sayur, atau ya terkait ini juga ada sayur dan obat-obatan, itu yang perlu diwaspadain juga. Dan teman-teman, aku rasakan di sini angin sih yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari ini, angin ya. Ya mungkin sekitar rumah kamu banyak pohon besar, mendingan ditebang, takut kena rumah atau kena kalian ya. Dan itu sih lewat udara sih ya, itu angin teman-teman ya. Dan aku rasakan juga di pertengahan Februari ini kamu disuruh untuk kupaskan kulit tuamu, kebiasaan-kebiasaan lamamu, yaitu buang, lepaskan ya. Yang aku bilang hati-hati dengan godaan kebiasaan lama, mungkin terlalu konsumsi obat ya berlebihan, takut overdosis, itu yang diwaspadain di sini ya. Dan yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari ini juga, hati-hati juga apa yang kamu terima dari circle ya, mungkin circle teman terdekat, rekan kerja ya mungkin apa yang kamu terima ini bisa juga ya, mungkin yang kamu terima ini beberapa aku rasakan yang tidak baik, yang kamu waspadai juga ya. Mungkin ada dikasih sayuran, dikasih obat-obatan dari orang-orang terdekat kalian, yang mungkin bisa jadi ya obatnya kelaudarsa apa ya, expire gitu ya. Terus sayurannya, makanannya mungkin expire, itu yang diwaspadai juga teman-teman ya. Terutama untuk anak-anak kalian ya, hati-hati dengan itu ya. Barang makanan minuman yang expire, terutama sayuran juga di sini. Dan aku melihat di sini teman-teman ya. Ya, beberapa dari teman-teman di sini kalian masih apa ya? Dunia bawah ya. Dunia bawah itu bisa dibilang juga, karena ada dunia atas, ada dunia bawah. Dunia atas tadi yang perlu diwaspadai angin, petir, hujan ya. Dunia bawahnya itu dari tanah. Ya, dari tanah juga yang perlu waspadai ini udara dan apa ya, tanah ya.
Mungkin ya dari tanah itu bisa longsor ya. Jika kalian itu hujan deras terus angin putih beliung ya, silakan ngungsi ke rumah yang tidak ada tidak sering kena longsor. Jika rumah kamu banyak gunung di belakang, gunung pepohonan ya, kalau musim hujan deras itu pindah ngungsi gitu loh teman-teman, karena yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari ini dunia atas dan bawah gitu ya. Dari tanah itu bisa ya banjir, air meluap ya, tanah longsor ya, diwaspadain karena ini bulan musim hujan ya, yang perlu kalian waspadain di sini ya, itu ya. Atau ya berdoa ya, ibadah kalian kuat apapun agama kalian di sini ya. Oke, aku lanjut kembali. Ibadah kalian kencangin. Yang perlu diwaspadai juga di pertengahan Februari ini petir. Itu petir loh teman-teman ya. Kalau hujan deras ada petir ya, jangan main handphone dulu, di rumah aja, jangan keluar rumah karena ini petir ini ya. Petir juga bahaya ya teman-teman. Itu yang perlu kamu waspadai juga, dan itu sih ya. Oke. Dan yang perlu kamu waspadai juga ya, the mystical shaman, dukun mistik ya, karena beberapa dari teman-teman masih ada si dukun-dukun lintrik ini dukun mistik ini masih memantau kalian, mengirimkan kalian magic, sihir ya. Artinya yang perlu kamu waspadai, ibadahmu kencangin, sedekahmu kencangin supaya kamu dilindungi dari si dukun lintrik ini ya. Itu ya, aku beberapa dunia bawah itu bisa juga dunia orang yang sudah mati, mungkin ya. Yang perlu kamu waspadai itu juga ya, itu kiriman orang sihir, si dukun mistik masih memantau kalian di sini gitu ya. Oke teman-teman, aku ambil kartu yang lain. Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Apalagi yang perlu kamu waspadain di pertengahan? Kamu disuruh untuk lebih percaya dengan intuisi kamu ya, trust your intuition, percaya dengan intuisi kamu, kata hati kamu, suara hati kamu. Dan di bulan pertengahan Februari ini kamu disuruh untuk sendiri, fokus ke ibadah kalian dulu ya teman-teman. Ya, menarik diri sendiri dulu, tenangkan diri kalian, tenangkan pikiran kalian, ibadah kalian kencangin. Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari? Hati-hati dengan stres teman-teman. Stres ya, yang buat kamu ya, mungkin beberapa dari teman-teman saat ini banyak masalah, tekanan, banyak beban yang kamu pikul, yang buat kamu nanti stres, depresi. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman karena terlalu banyak pekerjaan. Yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari ini, jam kerja itu minimal 8 jam loh teman-teman ya. Yang lainnya istirahat ya. Itu yang perlu kamu waspadai. Jangan terlalu bekerja dari pagi sampai malam, terus malam ketemu pagi, tuh hindarin. Ada jam tidurnya, ada jam istirahatnya. Jangan terlalu banyak pekerjaan ya. Karena aku melihat di sini kalian banyak masalah. Dari masalah-masalah itu yang buat kalian stres ya. Jika kamu punya masalah di sini ya, entah ini masalah finansial, keuangan, masalah di karir, bisnis, masalah apapun yang kamu, masalah kerjaan juga ya, jangan malu minta orang lain untuk menolong kamu. Ketika orang lain menolong kamu ya, jangan gengsi ya. Gitu. Kamu disuruh untuk the need for balance in life gitu ya. Harus bisa membalanskan kehidupan kamu, harus bisa membalanskan antara waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu ya healing gitu ya. Karena kalau kamu terlalu banyak pekerjaan, kamu pusing,
capek, terutama di bagian kepala yang perlu kamu waspadain gitu ya. Terlalu banyak pikir, terlalu banyak overthinking, negative thinking, entah kepada diri sendiri atau kepada orang lain, itu yang membuat kamu nanti migrain sakit kepala sebelah, pusing, mumet gitu ya. Itu hati-hati ya, hati-hati itu terutama di bagian kepala teman-teman yang perlu diwaspadai ya. Itu jangan capek-capek ya, kerja boleh tapi ya diseimbangkan dengan mungkin makanan sayuran, buah-buahan, ada jam istirahatnya, jam tidurnya. Jangan begadang juga ya, karena kalau kamu begadang dan kamu banyak pikiran, itu yang buat kamu stres dan penyakit kamu kambuh satu-satu. Apalagi kalau kamu umurnya 40, bapak-bapak, ibu-ibu 40 ke atas tuh bahaya, rentan dengan penyakit itu ya, 43 ke atas lah sampai 59 itu ya, itu waspadai. Jika kamu mungkin capek ya, kamu capek, lelah atau terlalu banyak pikiran ya, mungkin kamu sakit kepala, jangan langsung konsumsi obat gitu ya, dikit-dikit ya beli obat ya, padahal kamu tuh capek kerja, banyak pikiran, tekanan di tempat kerja, keuangan kamu, di keluarga kamu, di bisnis kamu ya, jangan langsung minum obat ya. Itu ya healingkan diri kamu, healingnya olahraga pagi, olahraga di sore hari, makan sayur, buah-buahan gitu ya, istirahat, tidur dulu ya, jangan langsung minum obat teman-teman ya. Itu apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Apalagi yang perlu kamu waspadain di pertengahan Februari 2025? Hati-hati kalau kamu mengambil sebuah keputusan, kamu disuruh untuk penuh hati-hati, teliti, detail, jangan mendengar apa kata orang ya, kamu percaya dengan intuisi kamu aja, suara hati kamu aja. Karena beberapa dari teman-temannya kamu lagi bimbang, bingung untuk mengambil sebuah keputusan ya. Mikir dulu dan ikutin suara hati kamu, langkah apa yang harus kamu ambil, dan itu tadi yang perlu kamu waspadain, berhati-hati dalam berucap, berkata-kata gitu ya. Karena itu fatal untuk kalian juga di sini. Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Yang perlu kamu waspadain juga di sini teman-teman, jangan menyendiri. Boleh menyendiri itu menarik diri dari keramaian, dari banyak orang, tapi menarik dirinya kamu itu ya mendekatkan diri kepada Tuhan atau memperbaiki diri kamu, gak apa-apa. Tapi kalau kamu menyendiri karena banyak tekanan, pikiran, permasalahan, banyak beban, itu ya mendingan minta orang lain untuk minta solusi, pencerahan, motivasi, bantuan, entah orang-orang terdekat, keluarga, sanak saudara. Jangan menyendiri ya, boleh menyendiri yang aku bilang seperti aku ya, aku gitu. Kalau aku banyak masalah, banyak pikiran, menyendiri dengan berdoa, meditasi, ke alam, olahraga. Tapi kalau kamu menyendiri doang, kamu overthinking, kamu stres, kamu depresi, tapi kan kamu tidak seimbangkan dengan doa, meditasi, dan olahraga, dan makanan sehat. Kamu menyendiri tapi kamu konsumsi obat, misalnya kamu sakit kepala, menyendiri seminggu 2 minggu, dan kamu minum obat gitu ya, itu waspadai juga ya. Sebenarnya kamu menyendiri itu bukan konsumsinya obat, kecuali kamu sakit parah banget ya, itu ya bisa. Tapi kalau kamu cuman pusing karena banyak permasalahan, banyak pikiran, ini tenangkan diri kalian ya, ke alam, olahraga ke alam ya, grounding dengan alam, berjemur di matahari kalau ada matahari ya, karena sekarang musim hujan, dan itu tenangkan pikiran kamu, relax ya, ibadah kalian itu yang diutamakan ya, gitu teman-teman. Dan aku juga di sini yang perlu kamu waspadain itu juga di pertengahan Februari ketika keluar rumah ya, yang aku bilang ketika keluar rumah itu ya sedia payung sebelum hujan mungkin. Artinya karena sekarang di Februari ini kan musim hujan ya, keluar rumah ya
hati-hati kalau ada angin, petir, hujan. Itu yang perlu diwaspadai juga ketika kamu keluar rumah ya, harus sedia entah itu obat-obatan ya, takut nanti kena hujan, flu, vitamin ya, diutamakan tuh vitamin gitu ya. Atau ya jas hujan, perlengkapan lainnya, makanan, minuman gitu ya. Apapun itu ya, ketika kamu keluar rumah di sini ya diwaspadain, apalagi sekarang musim hujan dan tentu musim dingin juga ya, itu ya. Atau yang perlu kamu waspadain juga di pertengahan Februari bagi teman-teman ingin mungkin mencari pekerjaan keluar kota, keluar pulau, keluar negara ya, ingin keluar rumah, traveling ya, terutama lewat udara tadi, waspadai juga gitu ya. Dan aku melihat beberapa dari teman-teman juga di sini yang perlu kamu waspadai di sini, teman-teman ya. Udah aku jelaskan tadi ya, ketika kamu punya masalah, tekanan, capek, lelah, banyak yang kamu pikirkan, yang membuat kamu mumet, yang membuat kamu pusing. Jangan menyendiri, galau, pusing, overthinking itu jangan. Ya, itu yang membuat kamu nanti tersesat dengan dunia kamu sendiri. Saatnya wake up, saatnya itu bangkit ya. Karena aku melihat beberapa dari teman-teman ini, ketika kamu punya masalah, kamu menyendiri. Ketika kamu banyak pikiran, capek, lelah bekerja, kamu menyendiri tapi tidak berdoa. Kamu cuma overthinking, galau, pusing, memikirkannya gitu ya. Sakit kepala kamu minum obat, sakit hati ya minum obat gitu ya. Itu jangan, itu hindarin ya. Saatnya untuk bangkit ya. Saatnya untuk bangkit. Banyak loh opportunity, peluang, kesempatan di depan kamu. Ambil peluang itu, ambil kesempatan itu ya. Jangan, yang aku bilang boleh menyendiri untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kamu tuh boleh. Tapi kalau kamu menyendiri di rumah berminggu-minggu galau, pusing ya, sakit kepala minum obat ya gitu, bukannya kamu berolahraga, bukannya kamu begini ya, makan yang sehat, sayuran, buah-buahan, itu hati-hati ya di bulan Februari teman-teman ya. Zodiak Virgo, Scorpio di sini strong juga teman-teman, Libra, Scorpio ya, Gemini, Virgo, Pisces. Mungkin zodiak kalian ada Aries, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing. Dan yang perlu kamu waspadai juga di pertengahan Februari ini, hati-hati ketika kamu take action, mengambil tindakan, mengambil keputusan. Jangan terburu-buru, jangan gegabah, pikir dulu ya, ikutin suara hati kalian. Dan terutama memilih sih, hati-hati untuk memilih sih di pertengahan Februari. Jangan terlalu banyak pilihan ya, jangan terlalu banyak pilihan ya, memilih salah satunya, jangan dua-duanya, tiga-tiganya atau semuanya, itu jangan ya. Dan yang perlu kamu waspadai juga, hati-hati dengan overthinking, terutama ke diri kamu sendiri. Mungkin beberapa dari teman-teman masih ada energi kamu kecewa, sakit hati kepada seseorang yang belum bisa kamu maafkan. Kamu belum bisa maafkan diri kamu sendiri, kamu belum bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Itu hati-hati ya. Penyakit yang paling ampuh itu adalah overthinking ke diri sendiri. Itu hati-hati ya. Hati-hati ya. Kamu masih mengingat seseorang, siapapun yang pernah nyakitin kamu di masa lalu. Yang berlalu ya udah berlalu, ambil pembelajaran dan cintanya saja, dan yang lain tinggalkan. Jangan kamu overthinking ya, si A dulu nyakitin aku masih dendam loh, si B, si C nyakitin aku dan aku masih dendam kesumat dengan dia. Itu jangan. Itu aku bilang itu sakit yang paling parah ya, kita sakit hati dengan seseorang dan kita belum bisa memaafkan, belum bisa forgiveness, belum bisa letting go dengan seseorang. Itu tuh bahaya itu ya. Sembuhkan diri kamu, sembuhkan luka-luka batin, trauma-trauma di masa lalu ya. Terutama mungkin kamu pernah ditinggal oleh ayah atau ibu
atau masa kecil kalian kurang bahagia atau ditinggal oleh seseorang yang buat kalian kecewa parah, itu ya sembuhkan diri kalian ya. Dan di pertengahan Februari juga yang perlu kamu waspadai, hati-hati mungkin fokus ke hal-hal negatif. Salah satunya mencari berkah tersembunyi, berkah yang tidak halal. Itu hati-hati teman-teman, diwaspadain. Mungkin ada teman-teman kamu menawarkan sogokan, korupsi, atau fokus ke hal-hal negatif yang lainnya, apakah itu obat-obatan, apapun itu, whatever yang hal negatif ya, pasti kamu tahu, entah tawaran dari orang terdekat, dari siapa, entah itu minuman atau apa, makanan ya yang merugikan diri kamu, itu ya waspadai ya, jangan fokus ke hal negatif lagi teman-teman ya. Itu pesannya di sini. Dan terutama kamu belum bisa memaafkan seseorang itu ya, waspadai itu. Terutama yang ingin keluar rumah sih, yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari. Bagi teman-teman di sini ingin keluar rumah, entah keluar rumah itu karena pergi kerja ke kantor ya tuh diwaspadai juga ya, dalam perjalanan ya, takut nanti kecelakaan, hujan, angin, petir gitu ya, itu hati-hati juga. Atau melakukan perjalanan mungkin merantau keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, waspadai juga perjalanan kalian, terutama udara, lewat darat juga. Mungkin mengendarai kendaraan itu jangan terlalu kencang, balap ya, penuh hati-hati juga ya bagi teman-teman yang mengendarai kendaraan di sini. Dan perlu diwaspadai di pertengahan Februari juga ya, hati-hati terkait masalah hukum. Hati-hati ya bagi teman-teman yang terkait masalah hukum ini, hati-hati juga teman-teman. Dan terutamanya ingin mudik di bulan Februari ini ya, pikir panjang-panjang dulu ya, mendingan Maret Februari entah mudik lewat udara dengan darat, waspadai ya. Dan perlu diwaspadai di pertengahan Februari juga, hati-hati dengan teman-teman yang berkedok baik, teman-teman yang motif yang meragukan, yang tidak berintegritas. Hati-hati dengan godaan dari teman terdekat untuk membeli sesuatu bukan yang kamu butuhkan tapi yang kamu inginkan. Itu hati-hati ya. Hati-hati mengeluarkan uang, hati-hati juga belanja online, tawaran di online ya, hati-hati tawaran teman-teman yang merugikan uang kamu ya. Itu teman-temanku ya, perlu diwaspadai di pertengahan Februari. Apalagi yang perlu diwaspadai di pertengahan Februari. Dan aku melihat juga beberapa dari teman-teman ini kamu bawa cahaya. Hati-hati dengan orang-orang yang mungkin memadamkan cahaya yang kamu pancarkan di sini. Terus menjadi diri sendiri ya. Perbaikin terus ibadah kalian, sedekah kalian, diri kalian juga, karena kalian ini aku melihat energinya mulai spiritual atau sudah spiritual. Kalian seperti membawa cahaya. Hati-hati dengan orang-orang yang mungkin mematikan cahaya yang kamu bawa. Ya, itu ya. Terutama kalau kamu adalah seorang mentor spiritual, guru spiritual atau guru agama, hati-hati apa yang kamu lontarkan, yang kamu bicarakan, entah kepada diri sendiri atau kepada orang lain ya. Kadang apa yang kamu lontarkan, yang kamu bicarakan itu kerap kali terjadi ya, gitu ya. Mungkin kamu si pahit lidah gitu ya, apa yang kamu katakan, yang kamu lontarkan kerap terjadi, entah itu kepada diri kamu sendiri atau kepada orang lain ya. Hati-hati dengan kutukan juga, kata-katamu bisa mengutuk orang lain atau mengutuk diri kamu sendiri ya. Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025, apalagi yang perlu kamu waspadai, jangan banyak mengeluh teman-teman, karena semakin banyak kamu mengeluh, apa yang kamu keluh kesahkan itu yang terjadi dalam hidup kamu. Mendingan ya abandon mindset, punya pola pikir berkelimpahan aja. Itu menarik rezeki, kelimpahan, kemakmuran, kesehatan datang dalam hidup kamu. Tapi sebaliknya kalau kamu overthinking dengan diri kamu sendiri, mengeluh aja kerjanya,
Mungkin hindarin teman-teman yang suka mengeluh. Karena kalau setiap hari kamu ketemu dengan orang yang suka mengeluh, maka hidup kamu seperti apa yang kamu keluh kesahkan. Kamu mengeluh uang ya, kamu kurang uang terus ya. Mengeluh ini itulah ya, apa yang kamu keluh kesahkan itu yang terjadi dalam hidup kalian ya. Itu yang perlu diwaspadai juga. Terutama kamu mengeluh kepada anak-anakmu ya. Bagi teman-teman yang sudah punya anak, hati-hati apa yang kamu keluh kesahkan kepada anakmu atau didengar oleh anak-anakmu itu ya, diwaspadain ya. Takut nanti anak kamu tuh kena mental juga, apa yang kamu keluh kesahkan, apa yang kamu lontarkan gitu ya. Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025, selalu aja bersyukur teman-teman, karena Tuhan itu maha adil ya. Kita semua ini ya mendapatkan kelimpahan ya, rezeki ya. Hati-hati ya, artinya kamu jangan banyak mengeluh loh. Tuhanlah sumbermu ya. Tuhan adalah sumbermu di sini. Apa yang kamu butuhkan diberikan. Tapi kalau kamu overthinking terus, mengeluh terus, maka kamu tidak akan menerima kelimpahan itu. Kelimpahan dari Tuhan itu, anugerah dari Tuhan itu. Karena sekali lagi Tuhan itu ya maha adil, semua mendapatkan rezeki, kelimpahan. Tapi kalau kamu bertahun-tahun mengeluh, gak pernah bersyukur apapun yang diberikan Tuhan, nafas aja kamu gak bersyukur, makanan minuman hari ini kamu gak bersyukur, kediaman yang kamu tinggal aja gak pernah bersyukur, pasanganmu, anak-anakmu gak pernah kamu syukurin, yang nggak pernah kamu bersyukur kepada Tuhan. Kamu selalu aja kurang dan mengeluh, artinya kamu tidak bersyukur ya. Kamu hidup di dunia ini ya nggak kamu syukurin. Kamu selalu aja ya kok hidup ini gini terus ya Tuhan ya. Padahal ya yang mengakibat hidup kamu seperti itu adalah diri kamu sendiri, karena setiap hari kamu mengeluh. Setiap hari kamu overthinking kepada diri sendiri, kepada orang lain gitu ya. Makanya hidup kamu ya dalam itu terus ya. Berhenti overthinking, berhenti mengeluh ya, karena Tuhan adalah sumbermu ya. Tuhan adalah sumbermu. Ketika kamu selalu bersyukur setiap hari, ketika kamu bangun pagi, selalu kata sambutan itu bersyukur ya. Nafas, bersyukur Tuhan, nafas hari ini, makanan apapun yang kamu makan hari ini, selalu bersyukur. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang bersyukur. Semakin hari kamu bersyukur, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, kamu tidak sadar kelimpahan-kelimpahan yang diberikan Tuhan dalam hidup kamu. Sebaliknya, kalau kamu selalu mengeluh, tidak pernah rasa syukurnya ya, maka hidup kamu sampai kamu tua nanti begitu terus. Makanya perhatikan kata-kata kamu yang kamu lontarkan kepada diri kamu sendiri maupun kepada orang lain. Karena gini loh teman-teman, hidup ini sebab akibat. Apa yang kamu lontarkan tentang kehidupan orang lain ya, karma ya. Suatu hari nanti yang kamu lontarkan itu kepada orang lain akan terjadi dengan diri kamu. Kamu mengomentarin positif tentang kehidupan orang lain ya, positif itu akan kembali kepada kamu, maka hidup kamu positif terus, berkelimpahan terus. Sebaliknya, kamu mengomentarin hal-hal negatif kepada orang lain, yang kamu komentarin itu suatu hari nanti kembali ke kamu. Itu makanya hati-hati berucap kata, hati-hati kamu bicara, apa yang kamu lontarkan akan kembali ke kamu di sini ya. Mendingan kamu ya selalu bersyukur aja, apapun yang diberikan Tuhan hari ini, bersyukur gitu ya. Karena Tuhan adalah sumbermu, sumber apa yang kamu minta ya dipenuhi. Kalau kamu setiap hari bersyukur dan tidak pernah mengomentarin kehidupan orang lain ya. Oke. Apa yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari 2025? Ya, ketika kamu selalu bersyukur apapun yang diberikan Tuhan hari ini, maka aku merasakan beberapa dari teman-teman seperti mendapatkan rezeki nomplok, kelimpahan.
pintu rezeki, pintu kelimpahan terbuka untuk kalian. Ketika kalian stop mengeluh, maka kelimpahan ini datang kepada kalian, ya. Apalagi yang perlu kamu waspadai di pertengahan Februari, hemat. Teman-teman, mungkin selama ini kamu terlalu boros, beli yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan, mengeluarkan uang ya seenak kamu. Saatnya kamu disuruh untuk hemat. Saatnya konsisten menabung. Ketika kamu dibayar, digaji, sebagiannya disisihkan untuk menabung supaya masa depan kamu terselamatkan. Kalau mulai dari sekarang kamu nggak menabung, maka masa depan kamu nanti tidak terselamatkan. Ya, kamu disuruh untuk hemat, menyisihkan sebagian penghasilan kamu ketika kamu dibayar, ketika kamu mendapatkan rezeki. Jangan boros-boros lagi, ya. Itu. Dan jika kamu punya masalah, jangan malu minta orang lain untuk menolong kamu. Orang-orang yang kamu percaya, orang-orang terdekat kamu, entah tolong itu lewat kata-kata motivasi, pencerahan. Jangan malu minta orang lain untuk menolong kamu. Ya, jika kamu punya masalah juga, ya mintalah kepada Tuhan, kepada para malaikat supaya kamu ditolong. Ya, teman-teman, itu yang perlu kamu waspadai juga. Dan yang perlu kamu waspadai juga di sini, teman-teman yang ingin, ya mungkin kamu masih stay di pekerjaan lama dan kamu ingin resign, ingin berhenti dari pekerjaan lama, itu jangan dulu. Kamu stay aja di pekerjaan lama sambil menunggu panggilan dari pekerjaan baru. Jangan resign dulu, jangan berhenti dulu. Ya, stay di pekerjaan lama untuk membantu membayar tagihan kamu. Kalau pekerjaan baru sudah memanggilmu, baru kamu resign. Ya, itu yang perlu kamu waspadai juga. Dan yang perlu kamu waspadai juga di sini, hati-hati juga kalau kamu melakukan pekerjaan amal, donasi, persepuluhan. Ya, mungkin yang perlu diwaspadai ya berbagi kepada orang yang membutuhkan, bukan berbagi kepada orang yang punya pekerjaan. Hati-hati kamu bersedekah ya, hati-hati kamu berdonasi. Jangan berdonasi kepada orang yang punya pekerjaan. Berdonasi ya kepada anak yatim piatu, orang yang mungkin tidak punya pekerjaan gitu ya. Ya teman-teman, ya hati-hati kamu berbagi atau bersedekah. Jangan salah orang. Dibilang dia nggak punya pekerjaan, ternyata orang itu punya pekerjaan tetap begitu ya. Padahal masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan dari kalian. Itu ya. Itu yang perlu kamu waspada di pertengahan Februari. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Jangan lupa bantu aku like, tentu komen yang positif, karena apa yang kalian komentarkan ini ya kembali ke diri kalian masing-masing ya. Dadah.